Ada seorang janda yang dia mengumpulkan hasil kerja kerasnya selama 15 tahun ke dalam tabungan di sebuah koperasi yang katanya aman dan juga menjanjikan berbunga tinggi. Nah, janda ini berharap dan percaya bahwa dengan dia memasukkan tabungannya ke koperasi ini, dia bisa merencanakan untuk masa tuanya dengan tenang. Namun suatu hari dia mendapat kabar secara mendadak bahwa koperasi itu bangkrut dan semua uangnya itu hilang. Dia menangis, ia merasa bodoh, merasa ditipu dan kehilangan harapannya. Tapi di tengah air matanya, ia berdoa dan Tuhan mulai berbicara di dalam hatinya. Tuhan mengatakan, apakah aku tidak cukup menjadi pengharapanmu? Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita pernah mengalami seperti yang janda ini alami. Kita pernah ketipu pada waktu kita berinvestasi, kita tertipu pada waktu kita menaruh tabungan kita kepada sebuah lembaga. Tapi saat ini kita mau melihat, bahkan di dalam Matius 6 ayat 19-21 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita mungkin mengalami hal seperti ini? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ketika harta hilang, Tuhan itu tidak pernah hilang. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, mungkin harta kita bisa hilang, tabungan kita bisa dibobol, investasi kita bahkan itu bisa gagal. Tapi Tuhan tidak pernah bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap setia, Dia tetap ada untuk menolong kita walaupun semua yang kita punyai itu lenyap. Nah, kebenaran yang alkitabiah yang perlu kita tahu di dalam Ayub 1. Ayub itu kehilangan segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Baik anaknya, harta, ternak dalam waktu bahkan cuma 1 hari. Tapi Ayub bisa berkata seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hebatnya, Ayub itu tetap memuji nama Tuhan walaupun dia mengalami kehilangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui, bukan salah dalam hal mencari harta, tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran, Bapak Ibu Saudara. Amsal 23 ayat 5 mengatakan, begitu engkau mengamatinya, lenyaplah ia, sebab tiba-tiba ia membuat sayap bagi dirinya, seperti Raja Wali yang terbang ke angkasa. Bapak Ibu Saudara, prinsip Alkitab yang kita perlu ketahui, harta bukan jahat, tapi tidak bisa diandalkan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Banyak orang tertipu karena harapan mereka lebih besar kepada janji keuntungan daripada kepekaan rohani dan hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kalau Anda mungkin mengalami kehilangan harta Anda, jangan menyalahkan diri Anda secara terus-menerus, tapi ambillah pelajaran, ambillah hikmah yang ada. Uang itu bisa dicari kembali, tetapi hati yang pahit itu bisa menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bahkan bisa memakai kehilangan untuk membentuk hati yang lebih bijaksana dan bergantung kepadanya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi pahit hati dan kita menjadi stres, malah itu akan merusak kesehatan kita dan kita akan mengeluarkan harta yang lebih lagi untuk kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah mungkin kita mengalami kehilangan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, datang kepada Tuhan dan curahkan isi hati kita, Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jangan pendam luka kita, menangislah di hadapan Tuhan.
karena itu bukan tanda kelemahan Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah tanda dari awal pemulihan. Jadi kalau saat ini kita mengalami kehilangan, kita mengalami mungkin saat ini hancur harapan kita, datang kepada Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, belajar dari kesalahan tanpa terikat rasa bersalah Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan biarkan iblis menuduh dan membuat hidup kita itu dalam malu atau kutuk Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai pengalaman bahkan yang pahit sekalipun untuk mendewasakan kita. Jangan kita merasa tertuduh, kita merasa mungkin bersalah yang terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus tahu bahwa pengalaman pahit yang kita alami itu bisa Tuhan jadikan untuk mendewasakan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang pastinya adalah kita harus bangkit dan tetap setia. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita merasa sudah tidak punya harapan lagi karena uang kita hilang, harta kita semua hilang. Tapi hidup tidak berhenti di titik kehilangan kita saat ini. Masih banyak yang bisa Tuhan pulihkan dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kemenangan tidak diukur dari harta, tapi dari iman kita. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan lebih peduli pada hati kita daripada mungkin tabungan atau harta kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu tahu lebih daripada harta kita, hati atau hidup kita itulah yang sangat berharga bagi Tuhan. Jangan sampai oleh karena mungkin harta ini merusak yang namanya tubuh kita, pikiran kita, dan akhirnya kita disiksa oleh karena kesehatan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu dari ayat ini juga kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memulihkan dengan caranya pada waktunya pastinya Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak semua pemulihan berupa uang yang kembali juga, tapi bisa berupa damai sejahtera, bisa berupa kedewasaan, bisa berupa penghiburan yang tidak bisa dibeli dengan harta kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengembalikan apa yang hilang itu bukan selalu dengan harta kembali juga, tetapi bisa dengan damai sejahtera, kedewasaan, kedamaian, ataupun penghiburan yang tidak bisa kita beli Bapak Ibu Saudara. Saat ini memang tidak mudah saat kita mengalami hal-hal kehilangan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah bahwa masih ada harapan dalam kehidupan ini. Selagi masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita, harapan itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan harta, tapi kita tidak boleh kehilangan iman. Karena dengan kita masih punya iman, Tuhan bisa sanggup memulihkan kita bahkan lebih daripada yang kita bayangkan. Seperti Ayub, dia tidak kehilangan iman dan dia Tuhan pulihkan bahkan berlipat daripada yang semula Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini mengalami kehilangan. Bapak saat ini ya Tuhan, saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami kehilangan, yang mungkin tertipu, mungkin hati mereka hancur karena harta mereka lenyap ya Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, biar kami tahu saat kami kehilangan harta, kami jangan kehilangan iman kami kepada Tuhan ya Bapa. Dan ajari Tuhan untuk setiap kami melepaskan rasa pahit dan tetap percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan pulihkan hati jemaat-Mu Tuhan, pulihkan Tuhan saat ini, tuntun langkah
yang menonton video ini ya Bapa, untuk mereka tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mereka berharap kepada Tuhan, meskipun saat ini mereka kehilangan, tapi mereka tidak kehilangan Tuhan, dan Tuhan tetap akan jadi pengharapan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati segala sesuatunya ya Bapa, dan Tuhan jagai kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.